Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada yang sudah hadir, yang tidak hadir pun insya Allah nanti untuk videonya akan saya posting di akun Instagram milik D9 Today ya, dan juga di akun YouTube D9 Today. Barangkali memang membutuhkan untuk video tutorial ini ya. Nah, yang jelas untuk video tutorial ini alasannya yang pertama karena memang banyak siswa yang agak sedikit kebingungan ya ketika login khususnya di laman atau website TAV ya. Karena untuk selama pembelajaran online itu website TAV akan digunakan oleh semua mapel produktif khususnya ya, dan ada juga mapel yang normatif itu beberapa seperti itu. Jadi siswa akan terkonsentrasi di laman web seperti itu. Jadi awalnya teknisnya itu tentu saja siswa harus memiliki akun supaya bisa online ya akunnya. Jadi nanti pada saat menerima akun tersebut, siswa bisa login dengan menggunakan file yang dibagikan oleh wali kelasnya, seperti itu. Jadi ada username dan ada password, gitu ya. Nah, sebelum ke tutorial login khususnya dan fitur-fitur yang ada di dalam website, nanti kita akan coba tampilan student, murid ya, atau role student. Nanti bisa kita lihat tampilannya seperti apa kalau untuk student. Nanti untuk sesi teacher itu beda lagi ya, karena kalau teacher pasti banyak konten yang bisa dibahas, tapi kalau untuk siswa atau murid nanti sesuai dengan konten yang dibuat oleh gurunya seperti itu. Nanti kita akan coba di salah satu kelas, yaitu kelas produktif tentu saja. Oke, sebelum itu, karena saya mewakili wali kelas 10 TAV 3, perkenalkan saja, nama saya Dinan Muftian Sokwa. Ya, insya Allah selama 1 tahun ke depan saya diberikan tugas untuk menjadi wali kelas 10 TAV 3. Dan sambil berkenalan saja, untuk TAV 3 itu sudah memiliki nama kelas ya, namanya Kenaflu G3 itu maksudnya generasi ya. Jadi Kenaflu itu singkatannya ya, kepanjangannya adalah Keluarga Elektronika TAV Tilu ya, karena kita 10 TAV 3 gitu ya. Tapi tidak ada 10-nya karena inginnya nama ini akan digunakan sampai anak lulus. G3 atau generasi 3 kebetulan saya memberikan nama ini atau menjadi wali kelas TAV 3 itu sudah ketiga kali. Jadi yang sekarang itu generasi 3 kali. Jadi masuknya ke generasi 3. Mudah-mudahan Kenaflu generasi 1, 2, dan 3 itu bisa saling support, bisa saling kenal terutama ya. Jadi ikatan alumni dalam hal ini satu nama kelas yaitu Kenaflu itu bisa saling mengenal lah, saling erat silaturahmi seperti itu. Itu keinginan saya pribadi seperti itu. Oke, untuk Kenaflu sendiri saya sudah memberikan ini ya jadwal. Jadi anak-anak itu nanti tinggal melihat saja. Linknya ini sudah saya bagikan kepada anak-anak. Jadi linknya dibagikan kepada anak-anak ya. Linknya sebentar kita akan coba presentasikan. Nah, jadi link jadwal itu diberikan kepada anak-anak, nanti di set ya, nanti di set sesuai dengan anak-anak ya gitu. Nah seperti ini. Jadi nanti di setting. Nah jadi untuk jadwal itu anak-anak tinggal lihat saja hari sekarang itu misalnya hari apa ya, misalnya hari Senin, pelajarannya apa. Nah di sini sudah ada nama
guru, mata pelajarannya, lalu aplikasi belajar online-nya seperti apa, lalu linknya sudah ada di sini. Jadi nanti anak tinggal klik saja untuk bisa mengikuti pembelajaran seperti itu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan pada gurunya, itu anak-anak bisa langsung menghubungi gurunya tersebut seperti itu. Ini usaha kami untuk memudahkan koordinasi, terutama ketika masa pandemi kan tidak bisa ketemu seperti itu. Itu kira-kira ini untuk jadwalnya ya. Jadi anak tinggal klik saja linknya untuk bisa terhubung dengan gurunya masing-masing seperti itu. Ini hanya untuk memudahkan saja seperti itu. Ini jadwal, jadi nanti anak-anak berangkatnya dari sana. Nah, untuk yang berikutnya kita akan coba langsung saja ke tutorialnya ya, ke website. Jadi website itu nanti di search di sini ya. Untuk alamatnya sendiri itu di elektronika. Kurang. Nah, smkn 7.id ya. Kalau misalnya di sini, nah di jadwal ini sudah ada ya linknya. Ini kalau diperbesar, nah ini linknya sudah ada. Jadi anak tinggal klik saja di sini, itu nanti akan langsung terbuka ya si linknya itu seperti itu. Nah, kita coba masuk ke ini ya, atau kita coba ini saja, kita coba amalkan ya yang ada di jadwal. Kita coba ya, kita coba klik. Nah, ini bisa diklik di sini atau di copy linknya. Kita coba langsung klik ya. Nah, ini langsung new tab, jadi langsung membuka laman webnya ya seperti itu. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya untuk laman websitenya. Nanti anak-anak itu bisa mempelajari lah teknik audio video itu seperti apa ya, ada di sini gitu. Atau misalnya hasil karya yang tahun yang lalu itu ada di galeri kreasi, jadi tinggal diklik saja galeri kreasinya untuk mengetahui produk-produk apa saja sih atau kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan di jurusan teknik audio video ya. Itu ini tampilan mukanya ceritanya ya, muka lab elektronika. Kalau datang ke SMK 7 nanti bisa melihat. Ini salah satu produk robotik untuk lomba ya yang kita gunakan. Di sini anak-anak belajar untuk memprogram mobile robotik ya seperti itu. Di sini ada running text, ada jam digital dan lain sebagainya, karya siswa, dan ada kegiatan siswa juga. Gitu ya. Sini juga ada tim robotik ya di SMK 7, tapi selama pandemi itu agak sulit sekali mempertemukan kita dengan tim robotik. Tapi mudah-mudahan pandemi cepat selesai, jadi tim robotik bisa melanjutkan karyanya seperti itu. Oke. Kita kembali ke menu awal, tampilan awal websitenya. Nah, kita masuk ke menu belajar. Jadi untuk siswa-siswi jurusan teknik audio video SMK Bale Endah, nanti kalau ingin belajar, terutama pelajaran produktif teknik audio video, itu tinggal masuk ke link ini ya. Jadi sangat dimudahkan lah kalau untuk yang kena flu ya, generasi 3 itu tinggal klik saja jadwal pelajarannya. Nanti bisa langsung nge-link ke website ini. Nah, kita lanjut ke belajar. Nah, ini di sini untuk apa namanya? LMS atau e-learningnya ya. Jadi pusat belajar online-nya itu di sini. Seperti itu. Nah, ini tampilan awal baik di tampilan Android ataupun di laptop itu tampilannya hampir sama seperti ini, cuman bedanya kan luas dari layarnya ya. Nah, kalau ingin masuk itu pertama yang harus dilakukan oleh siswa sama ya, guru juga sama, itu harus login dulu. Nah, ini di sini di sebelah kanan atas itu ada
login ya, tinggal klik saja masuk untuk login. Nah, nanti siapkan username dan password yang telah dibagikan oleh wali kelasnya masing-masing ya, seperti itu. Nah, di sini saya sudah cek untuk anak didik saya ya yang di Data 3 itu harusnya sekarang jadwalnya Pak Doni ya untuk dasar listrik dan elektronik. Itu ada yang belum login ya, ada yang belum login. Nanti kan kita gunakan saja akunnya, kita akan coba masuk dengan role student ya, seperti itu. Jadi tampilan murid itu seperti apa ya. Kalau tampilan guru kita coba dulu ya. Kalau tampilan guru itu saya masukkan dulu akun saya ya. Nah, paling yang harus menjadi perhatian ya, yaitu memang untuk password itu ada apa ya namanya karakter unik ya. Jadi dari adminnya itu bawaan dari permintaan dari Moodle-nya. Ini kita menggunakan platformnya Moodle ya untuk pelajarannya. Jadi memang unik ya. Di passwordnya itu harus ada kombinasi antara angka, lalu passwordnya terutama ya, password angka, lalu huruf kecil, huruf besar, dan karakter unik ya. Makanya kalau misalnya anak-anak mendapatkan akun itu passwordnya pasti ada tahun ya. Nanti setelah tahun diikuti dengan nama biasanya nama depan dan nama belakang ya. Lalu diikuti dengan huruf besar kapital ya, nama itu huruf kapital, lalu karakter unik ya. Nah, di sini semuanya itu harus masuk ya. Contoh misalnya kalian mendapatkan password itu 2021 misalnya ya. Lalu nama kalian misalnya Ali Akbar misalnya. Nah, di sini ada tulisan Ali Akbar misalnya. Ini harus benar ya, harus sama persis. Sebenarnya tidak ada yang sulit ketika login kalau misalnya kita membuat memasukkan username dengan password itu tidak salah ya. Lalu ada huruf kapital misalnya TV ya, dan ada karakter unik yaitu misalnya ya gitu, atau misalnya bintang. Nah, ini harus dimasukkan, jangan sampai tidak ya. Jadi diharapkan username dan password itu benar ya, seperti itu. Ini contoh tampilan password ya. Kalau untuk username biasanya tidak menggunakan, ini di sini contohnya tidak menggunakan Unix karakter, jadi hanya tahun dan nama saja. Jadi untuk username misalnya 2021 Ali Akbar misalnya. Ini tampilan username. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada yang sulit lah kalau misalnya kita memang memperhatikan betul-betul ya username dengan passwordnya. Jadi nanti di tabel itu, kalau di tabel akun yang PDF yang dibagikan oleh wali kelas itu yang paling kiri ya, 2 kolom yang paling kiri itu adalah, yang paling kirinya itu adalah username. Nah, setelah username itu adalah password. Jadi tidak mungkin bisa salah lah, tidak mungkin kesulitan seperti itu. Jadi nanti semua karakternya harus dimasukkan sesuai dengan yang ada di akun. Tapi kalau misalnya terjadi tidak bisa login, sudah mencoba sama persis ya, tidak ada kesalahan, sama persis sudah dimasukkan username dan passwordnya tapi masih salah. Nah, itu silakan hubungi wali kelasnya masing-masing. Mohon Bapak atau Ibu, ini saya sudah mencoba sama persis dengan username dan password tapi masih salah. Nah, nanti
biar laporan ke wali kelas untuk nanti wali kelas disampaikan ke admin supaya nanti bisa disesuaikan. Barangkali bisa jadi ada kesalahan di admin seperti itu. Tapi dicoba dulu dimaksimalkan yang betul ya, memasukkan username dan password. Itu ya. Nah, kita coba tampilan muridnya tadi ya. Kalau tampilan guru nanti seperti ini, kita masuk. Sebenarnya tampilan guru juga bisa dirubah jadi tampilan murid. Tapi pada dasarnya semua sama. Ketika klik masuk, ya, setelah masukkan username dan password, jika benar, itu diklik masuk itu pasti akan masuk ke dashboard. Ya, akan masuk ke dashboard. Nah, di sini jangan bingung lagi, ya, jangan bingung lagi. Ini saya harus kerjain apa? Gitu. Saya harus kerjain apa? Gitu. Kuncinya di sini, apapun platformnya, apapun aplikasinya, hal yang mendasar yang harus kalian lakukan, terutama siswa ya, itu adalah membaca ya, membaca. Karena apa? Karena untuk tutorialnya kan sudah dibagikan oleh wali kelas ya. Tutorial sudah dibagikan, meskipun ada sedikit perbedaan dengan tampilan nanti di video dan kenyataannya, itu tidak jadi masalah. Dasar dari penggunaannya itu sudah disebutkan di sana. Jadi jangan bingung gitu. Ini ngapain lagi gitu. Ini ngapain lagi gitu. Seperti itu. Nah, nanti siswaku ini bisa mengganti ya, bisa mengganti profil seperti ini kan, saya ada fotonya ya. Jadi tinggal diklik saja namanya, klik saja namanya, lalu profil. Ya, ini untuk apa namanya, menyesuaikan profilnya. Jadi data itu bisa diupdate ya, data itu bisa diupdate seperti itu. Nah, ini tinggal diklik edit profil kalau ingin mengganti foto ya, kalau ingin mengganti foto. Jadi diklik saja edit profil, bagian profil ya. Jadi belum ke tampilannya. Nah, nama dan lain-lain ya, itu bisa. Ini juga gambar ini nanti bisa diupload di sini ya, bisa diupload di sini. Tapi kuncinya nanti kita nggak di sini, nanti kita di pembelajarannya. Cuman ini hanya fitur tambahan bahwa untuk profil itu bisa diganti. Jadi fotonya bisa diupload di sini, tinggal drag and drop atau diklik ya, si panahnya diklik. Nah, nanti akan meminta filenya, choose file ya, filenya kita upload dari mana posisinya seperti itu ya, terutama yang pakai Android ya gitu. Yang pakai Android itu bisa tinggal diklik saja panah ke bawahnya supaya muncul, nah ini seperti itu, supaya muncul menu yang baru seperti itu, bisa ditambahkan foto. Nah, untuk kembali, nah ya, untuk kembali ini ya, jadi tidak usah pusing-pusing. Untuk kembali itu nanti kalian bisa menggunakan tombol ini, bisa diklik dashboard untuk kembali ke tampilan awal tadi. Jadi awal ketika kalian sudah login itu namanya adalah dashboard ya, jadi tinggal diklik saja kembali ke dashboard seperti itu ya. Nah, kembali lagi, itu hanya tambahan saja. Untuk masuk ke menu belajar itu kalian perhatikan garis 3 di sebelah kiri ya. Nah, ini garis 3 di sebelah kiri, diklik saja. Nah, maka akan muncul menu yang tadi tidak ada ya. Lalu dipilih site home ya, dipilih site home ya, ingat site home itu ya, dipilih site home. Nah, supaya nanti akan muncul kursusnya atau kelas-kelasnya ada apa saja. Nah, ini available course. Nah, kalian bisa melihat di sini. Di sini ada kelasnya Pak Taufik untuk pelajaran ini ya. Jadi dilihat kalau siswa yang login itu dilihat pertama nama gurunya, kedua tingkatannya. Jadi kalau yang ini kelas 12 ya. Jadi yang siswa-siswi kelas 12 yang belajar bersama Pak Taufik di pelajaran perencanaan instalasi sistem dan instalasi sistem audio 2 itu klik saja di sini tuh ya. Lalu di sini nah ada namanya Pak Asep ya. Pak Asep juga guru kalian, kelasnya kelas 12. Di sini berarti ini kelas TAP 1, 2, 3 di sini ya. Kalau hanya 12 TAP. Nah, ini adalah apa namanya, nama mata pelajarannya ya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang saya, ini ada di sini. Nah, ini
Ya, jadi kalau anak kelas 11, kebetulan saya untuk daring itu mengajar di kelas 11 ya, memberikan fitur-fitur di kelas 11. Setiap 1, 2 dan 3 jadi di sini. Jadi carinya di site home itu nama gurunya, tingkatannya ya atau kelas dan mapelnya seperti itu. Maka tinggal klik saja. Tuh, nanti akan masuk ke kelasnya guru tersebut ya. Atau dalam hal ini kelas saya misalnya kalau masuk ke sini. Nah, di sini juga jangan bingung lagi ya. Di sini jangan bingung lagi. Cuman yang jelas saya secara pribadi ini karena kelas saya, jadi saya bisa menjelaskan di sini. Tapi kalau kelas yang lain itu tergantung gurunya ya. Nah, kebetulan nanti kita akan coba anak didik saya yang belum login tadi ya. Nanti akan kita coba menggunakan akunnya, login di sini. Itu nanti kita lihat untuk mapel guru yang lain ya. Tapi overall ya, tampilan awalnya tuh seperti ini kurang lebih ya. Jadi ada pengumuman ya, ada absen dan lain sebagainya. Ini adalah menu utamanya atau generalnya ya, seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh siswa ketika sudah masuk di kelas? Pertama, lebih baik ikuti instruksi dari gurunya masing-masing. Pasti gurunya memberikan instruksi ya. Contoh misalnya di sini. Nah, dipelajari dulu teknis belajarnya di sini supaya tidak bingung. Maka siswa klik di sini. Oh, saya bingung nih, gimana? Klik di sini. Ya. Jadi jangan sampai punya pemikiran seperti ini, masuk ke sini tugasnya mana? Tugasnya mana? Ngerjain apa? Saya harus ngerjain apa? Nah, silakan dibaca dulu ya, teknis pengerjaannya seperti apa. Nah, kalau saya di sini diklik saja teknis pengerjaan. Apa sih yang harus dilakukan? Karena bisa saja ketika kalian masuk ke salah satu topik pembahasan itu tidak ada yang harus kalian kerjakan dalam artian mengisi misalnya. Hanya untuk belajar saja, misalnya baca atau nonton video selesai. Kan tugas itu tidak harus mengerjakan di kertas atau diketik gitu kan. Bisa saja cuman belajar saja. Oh gurunya nyuruh saya belajar. Itu kan lebih baik menurut saya daripada ketika setiap pertemuan harus ngerjain. Ya kan ada sesuatu yang bisa dilakukan. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti tinggal dibaca saja aturan mainnya seperti apa. Ingat, setiap guru itu tidak sama ya. Mereka punya aturannya masing-masing. Ya, jadi silakan diikuti aturannya apa yang harus dilakukan. Yang jelas ini adalah deskripsi. Jadi deskripsi itu sangat penting kalian baca sebelum kalian mengerjakan sesuatu. Gitu. Nah, sekarang Pak kalau sudah nyampe sini gimana? Nah jangan bingung lagi ya. Jangan bingung lagi. Ini bisa dibuka tutup ya. Jangan bingung. Kalau sudah masuk ke sini harus ngapain? Nah yang paling mudah adalah kembali ke menu tadi kelas. Caranya gimana? Nah, biasanya nih ya, setelah dashboard lihat di sini. Itu ada my course, ada ini adalah kelas guru kita ini. Maka untuk kembali ke menu yang tadi tinggal diklik saja ini. Setelah my course ya. Itu setiap guru nanti beda-beda namanya. Ya, setiap guru nanti beda-beda namanya. Tinggal diklik saja. Yang penting patokannya setelah my course dashboard, my course guru. Ya, nanti kita coba bandingkan yang tampilan nanti. Nah, itu kan kembali ke sini. Setelah itu biasanya itu guru menyuruh anak untuk ngabsen dulu. Jadi kalau misalnya jadwalnya di hari Senin itu pelajaran apa, pasti masuk ke sini disuruh ngabsen. Tapi ingat, untuk WebTAV ya itu bisa diakses kapan saja, di mana saja, asalkan ada koneksi internet dan ada alatnya yang bisa terkoneksi ke internet. Seperti itu. Nah ini bisa dipelajari, jadi tidak terbatasi oleh misalnya pelajaran saya itu dari jam 8 sampai jam 8.45, enggak ya. Jadi satu hari itu kalian bisa melakukan absen dalam jadwalnya. Tapi di hari yang lain yang tidak ada jadwalnya, kalian juga bisa mengakses untuk belajar dan untuk mengerjakan tugas yang ada di sini. Jadi bebas ya, fleksibel untuk aplikasi pembelajaran di website ini.
sangat fleksibel, sangat membantu siswa untuk bisa belajar daring dengan tidak terburu-buru ya. Silakan dahulukan mapel yang lain kalau misalnya memang aturan mainnya harus di jam itu. Tapi kalau di sini kalian di jam itu tuh adalah untuk ngabsen, di hari itu tuh adalah untuk ngabsen. Sisanya kalian bisa diakses kapan saja, di mana saja, yang penting terkoneksi internet ya. Dan tentu saja dengan rambu-rambu dari gurunya masing-masing, karena setiap guru punya aturannya masing-masing. Nah, kalau absen nih ya, tinggal diklik saja absen. Nanti kita coba lihat tampilan yang lain ya. Yang jelas overall seperti ini. Ya. Jadi kalau absen itu ketika diklik, nah, ini tampilan guru ya. Jadi kalau tampilan guru itu agak sedikit berbeda ya dengan tampilan murid ya. Nah, kalau tampilan guru kemungkinan seperti ini nanti jatuhnya ya. Tapi kalau tampilan murid nanti akan saya praktekkan untuk absennya ya, ke siswa saya yang tadi belum login ya, seperti itu. Kalau sudah kembali masuk di sini, ingat jangan bingung, diklik saja yang sebelah My Course ya. Dashboard My Course, nah itu adalah menu kembali ke pengaturan awal atau tampilan awal kelas seperti itu ya. Nah, yang berikutnya ini adalah umum. Jadi ketika kalian mulai pertama akses itu silahkan baca dulu teknisnya. Kalau sudah tahu tinggal langsung absen saja. Untuk jadwal yang berikutnya juga sama, masuk absen ya. Kalau absen biasanya sesuai jadwal atau tergantung dari gurunya masing-masing. Kalau saya sesuai jadwal Senin dan Jumat. Nah, yang berikutnya belajarnya di mana? Tugasnya di mana? Nah, ada di sini ya. Ini adalah topik yang harus kalian pelajari ya. Gitu. Nah, misalnya ini topik yang pertama tentang algoritma pemrograman. Maka siswa nanti bisa mengakses. Ya. Caranya tinggal diklik saja di sini. Nah, nanti akan masuk ke tampilan tugasnya. Tapi ingat, ada yang beda juga ya. Saya kembali ya, supaya tidak bingung, saya kembali. Jadi ada yang memang tampilannya seperti ini, jadi tidak ada rinciannya. Tapi ada juga yang sudah ada rinciannya di sini ke bawah. Ya, yang sudah ada rinciannya itu tinggal langsung diklik saja di sini. Tapi kalau yang tidak ada, itu tinggal diklik dulu topiknya, judul topiknya. Nanti rinciannya akan muncul setelah diklik topiknya. Nah, ini rinciannya. Jadi di pelajaran saya yang ini itu ada ibu, ada link video, lalu ada tugas ya. Ini tugas dan ada evaluasi ya. Nah, kami sudah sepakati dari jurusan itu bahwa setiap guru itu minimal ada 3 konten yang akan disampaikan ke anak. Yang pertama adalah materi, bisa berupa e-book ya, PDF atau link video ya, konten yang pertama nih. Yang kedua adalah tugas dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah, ini adalah yang minimal. Ya, kalau misalnya kalian menemukan di kelas yang lain itu ada fitur tambahan, ya berarti itu tambahannya. Atau memang dari gurunya memang formatnya seperti itu. Jadi silakan nanti tinggal ditanyakan teknis konten ke gurunya masing-masing seperti itu. Untuk menyelesaikan materi bagaimana? Nah, tinggal diklik saja. Ya, misalnya ini e-book ya. Nah, di sini ada perintahnya. Nah, jadi jangan balas baca ya. Jadi harus mau membaca. Ini harus digimanain gitu, Pak. Kalau ini digimanain sih, tugasnya apa? Dibaca dulu. Yuk pelajari e-booknya. Dapatkan poin-poin penting mengenai apa itu algoritma pemrograman. Nah, ini adalah deskripsi untuk perintah. Oh, tugasnya saya harus baca, harus pelajari. Maka tinggal diklik. Nah, nanti masuk ke halaman berikutnya. Nah, kalian diminta untuk membaca ya, membaca e-booknya. Nah, ini masuk ke tampilan e-booknya. Nah, ini e-booknya sedang load. Nah, seperti ini ya. Nanti akan muncul. Nah, di sini tidak ada apa-apa ya, tidak ada apa-apa lagi di sini. Ya, tidak ada apa-apa lagi. Jadi anak memang diminta untuk mempelajari atau membaca ya, seperti itu. Nah, ini sudah muncul.
Nah, misalnya nih ya, misalnya, nah ini dibaca ya, dibaca materinya. Misalnya nih, kalian, aduh Pak, kalau tetap di website nanti sayang kuota misalnya. Kalau baca di website sayang kuota. Silahkan kalian download saja dulu, ya, bisa di download si filenya. Atau kadang kalau tampilan di Android ketika diklik si ebook tadi ya di tampilan awal tadi itu biasanya suka langsung mendownload, itu nggak jadi masalah ya. Silahkan dibaca saja materinya seperti itu. Tadi kan permintaannya adalah ya silahkan dapatkan poin-poin penting dari apa itu algoritma pemrograman ya, seperti itu. Tugasnya ini apa? Membaca saja gitu ya. Lalu untuk kembali bagaimana? Nah, jangan pusing, kembali lagi ke sini nih atasnya. Ada dashboard, ada my course. Nah, kalian kembali ke sini yang sebelah my course ya, untuk kembali ke menu kelas yang awal tadi seperti itu. Nah, ini ya. Atau misalnya kalau terlalu jauh, aduh Pak, kok balik laginya ke sini? Saya kan udah masuk ke sini. Nah, itu bisa ya. Jadi nanti tinggal diklik saja si algoritma pemrogramannya. Nah, di sini kan ada cabangnya ya, seperti itu. Itu mengenai materi dalam bentuk buku ya. Kalau misalnya materinya dalam bentuk diklik ya, nanti munculnya sama ya. Jadi pindah ke menu yang lain. Nah, di sini ada link video ke YouTube. Ini bisa di-play di sini ya. Bisa di-play di sini videonya, bisa kalian simak ya. Atau misalnya kalau mau dilihat linknya di mana itu bisa juga ya. Apa namanya YouTube-nya itu. Ya, seperti itu. Oke, halo semuanya teman-teman. Jadi di sini tugasnya apa? Ya menyimak saja. Ya, silakan pelajari video tentang algoritma berikut ini. Jadi sebenarnya belajar online itu tidak harus apa ya? Tidak harus terus saja mengerjakan atau misalnya ngerjain di buku catatan terus dipoto terus diupload. Ya, enggak ya. Tidak juga. Semua bisa bervariasi tergantung dari gurunya masing-masing maunya seperti apa. Jadi jangan sampai kok nggak ada tugasnya sih? Ya udah kan tugasnya itu nonton ya. Kalau nonton ya nonton, jadi dibaca dulu deskripsinya seperti apa. Kalau misalnya tidak ada deskripsi terus kalian mau tidak paham, nah ini kan ranahnya ke gurunya ya. Jadi kalian silahkan tanyakan ke gurunya. Kalau di Kenaflu itu sudah ada nomor kontak gurunya ya. Jadi nanti kalian bisa lihat saja di link jadwal untuk nomor kontak gurunya, barangkali ada sesuatu yang menjadi masalah di konten seperti itu. Harapan saya setelah menonton video tutorial ini kalian jadi tidak bingung untuk menggunakan website ini seperti itu. Nah, kita kembali ke menu kelas, atau karena kita sedang di algoritma pemrograman, kita klik saja algoritma pemrograman. Nah, jadi ini cabangnya ya, semakin kesini semakin sempit. Jadi kalau ini menu awal, ini menu algoritma pemrograman. Jadi di sini saja untuk melihat pelajaran-pelajaran yang lainnya seperti itu. Nah, itu ya. Nah, yang berikutnya itu materi. Jadi kalau di sini saya banyak video, buku bacaannya hanya satu, karena kalau belajar lewat video kemungkinan lebih kena lah ya, lebih paham. Keinginan saya seperti itu. Nah, yang berikutnya ini ya. Kita coba ke tugas. Kalau tugas itu seperti apa sih? Di sini ada dua macam tugas. Yang pertama kita klik dulu, masuk dulu tugasnya. Apa sih tugasnya? Nah, kita klik dulu, nanti ada perintahnya ya. Kalau masalah tampilan itu gurunya masing-masing, nanti bentuknya seperti apa. Nah, ini tampilan guru ya. Kalau tampilan guru seperti ini. Jadi di sini dikatakan bahwa sudah ada yang mengerjakan 7 orang dan ada yang membutuhkan nilai 2 orang. Nah, nanti untuk tampilan murid tidak seperti ini. Ya, tampilan murid itu kita harus mengerjakan ya. Nah, di sini tugasnya muncul di sini, harus dibaca soal. Tugasnya silakan kalian menuliskan resume atau rangkuman dari ebook tersebut di sini saat mengerjakan. Nah, tadi kan ada ebook ya yang harus kalian pelajari. Nah, kalian bikin resumenya di sini. Nah, kalau tampilan murid seperti apa sih? Ini kan tampilan guru ya. Nah, kita coba di sini juga bisa dirubah jadi tampilan murid. Jadi kalau tampilan murid dari posisi tampilan guru tinggal diklik panah ke bawah. Jadi untuk guru itu bisa ngecek
Kalau murid nanti ngerjainnya seperti apa ya, jadi bisa menjelaskan ke murid. Switch role to, ya, ini tampilan murid. Tuh. Nah, nanti posisinya akan menjadi tampilan murid, diklik student-nya, ya, student-nya diklik supaya nanti tampilannya menjadi tampilan murid. Tampilan murid itu seperti apa? Nah, kalau murid nanti seperti ini, ya. Oh, tugasnya ini. Silakan menuliskan resume dari ibu. Oh, ini ada statusnya. Kalau no attempt berarti kita belum mengumpulkan. Kalau not graded berarti sama gurunya belum diberikan nilai. Nah, ini adalah batas waktunya. Ya, sampai kapan? Ini sampai akhir semester ya. Jadi kalau saya itu fleksibel, tergantung anaknya, tapi yang jelas untuk nilai itu akan dilihat dari kecepatan anak untuk menyelesaikan setiap tantangan seperti itu ya. Nah, caranya add submission untuk memberikan jawaban ya. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Ada yang memang guru itu menyuruh kalian untuk menjawab si soal ini di sini ya. Di sini ada online text ya. Jadi kalian harus mengetik jawabannya di sini. Ya, rangkumannya di sini diketik. Setelah selesai itu kalian klik save change ya, maka nanti hasilnya itu ketika kembali ke sini, ini kita cancel saja karena saya kan akun guru ya, jadi tidak mengerjakan. Kita jika kembali ke sini, nah nanti di sini attempt-nya 1 ya, grade-nya masih not grade kalau sama gurunya belum dinilai, tapi kalau sudah dinilai nanti akan ada nilainya. Tuh, ini adalah tipe yang pertama, yaitu mengerjakan di sini dengan cara mengetik jawabannya. Ya. Ada juga yang bentuknya yang kedua, yaitu harus melampirkan file. Ya, kita coba. Ini kalau tidak salah saya sudah buat yang bentuknya mengirimkan file itu di LKPD 3. Kita cek LKPD 3-nya. Ini. Nah. Jadi ada bentuk tugas itu seperti ini ya. Buatlah flowchart dari algoritma kegiatan sehari-hari dan fotonya kalian upload di sini. Nah, ada yang seperti ini juga. Jadi kalian bikin di kertas dulu atau bikin di komputer misalnya, kalian save atau kalian screenshot kalau di komputer. Kalau di kertas kalian foto, lalu nanti fotonya upload di sini katanya. Maka di sini add submission sama seperti tadi. Nah, cuman tampilannya perbedaannya di sini. Nah, sini ya. Jadi buatlah flowchart dari algoritma kegiatan sehari-hari dan fotonya kalian upload di sini. Di sini kan ada maksimum filenya ya. Jadi kalau misalnya file foto terlalu besar di dalam HP kalian kan megapikselnya beda ya setiap handphone. Nah, tips dari saya lebih baik setelah kalian foto hasilnya screenshot lagi. Jadi yang dikirimkan ke sini hasil screenshotan. Itu akan lebih ringan ya, akan lebih sedikit size-nya seperti itu. Caranya kalau untuk yang di komputer tinggal di drag and drop ya. Saya kira kalau drag and drop, kalau belum paham silahkan cari saja di Google drag and drop apa. Tapi kalau yang di Android biasanya seperti ini, drag and drop susah ya. Jadi diklik panah ke bawahnya. Nah, nanti source filenya. Jadi filenya disimpan di mana nanti akan dicari di dalam alat kita ya, di dalam handphone atau di laptop. Maka nanti upload filenya seperti itu. Ketika selesai, ya kalian save change. Maka nanti kembali ke sini ya. Maka nanti untuk atau cancel saja dulu. Maka nanti untuk tampilan di sini akan berubah, yaitu attempt-nya 1 ya, dan grading-nya kalau belum dinilai oleh gurunya itu not graded, tapi kalau sudah dinilai itu kalian bisa lihat nilainya di sini seperti itu. Atau komen dari gurunya juga bisa di sini, itu ya. Seperti itu. Apakah harus perbaiki? Silakan jangan perbaiki ulang. Atau misalnya udah oke, silakan itu ya. Itu tampilan tugas. Jadi konten pertama materi bisa berupa buku ya, ebook ataupun misalnya video, link video, dan yang kedua adalah tugas. Yang terakhir minimal ya, yang minimal konten minimal yang digunakan oleh guru itu adalah evaluasi atau ulangan ya. Kalau biasanya kita ulangan. Kalau evaluasi sih lebih ke anak mencoba untuk berlatih ya, hasil dari belajarnya itu gimana gitu ya.
Nah, diklik evaluasi. Nah, ini karena saya masih ada syarat, jadi kalau evaluasi itu di kelas saya harus punya nilai dulu KPD 1, 2, 3 baru bisa mengerjakan evaluasi. Itu ya. Jadi tidak bisa diklik kalau misalnya belum selesai ya, seperti itu. Nanti kalau evaluasi tinggal diklik, biasanya langsung masuk ke soal. Jadi kalian tinggal klik attempt untuk mengerjakan soal. Bisa itu bentuknya PG ataupun esai seperti itu. Nanti kalau evaluasi nilainya biasanya langsung keluar. Jadi kalian bisa tahu nilai hasilnya berapa. Nanti kalau misalnya kurang, kebijaksanaan dari gurunya seperti apa. Itu ya. Ini tampilan setiap akun saya. Jadi minimal itu kalian tidak usah bingung dan harus tahu minimal itu ada ebook ya, materi, pemberian materi berupa ebook ataupun video, lalu tugasnya biasanya LKS atau LKPD atau memang tugas saja namanya ya, beda-beda, dan evaluasi seperti itu. Ini untuk akun saya ya, seperti itu. Nah sekarang kita coba untuk memasukkan akun dari murid saya yang belum masuk. Tadi sih belum masuk ya, tapi kita coba saja. Ini ya, kita coba. Sekarang kita logout. Jadi kalau logout itu tinggal diklik panah ke bawah, itu logout saja ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan yang bergabung live ya, kalau ada yang live itu silakan bisa langsung bertanya saya, bisa di kolom chat ataupun langsung bertanya pakai mikrofon. Kalau misalnya tidak ada, nanti bisa di kolom komentar, nanti akan saya posting insya Allah videonya kalau sudah jadi. Itu di Instagram ya saya, @the_9_today ya, atau di channel YouTube saya di 9today ya, seperti itu. Nah sekarang kita coba untuk login menggunakan akun. Sebelum itu atau kita coba saja lah ya, kita coba. Jadi perhatikan betul-betul, saya akan mencoba memasukkan tadi, kalau tidak salah yang belum itu adalah banyak ya. Kalau di kelas saya ada Hadiawan juga belum masuk, jadi kita coba pakai akun Hadi ya. Kita lihat, mohon maaf Hadi ya, saya coba dulu ini untuk percobaan. Nah jadi bentuk username itu seperti ini ya, tahun dan namanya. Nah seperti ini. Nah passwordnya jangan lupa ya, jangan salah. Jadi ada tahun, lalu nama, nah lalu ada karakter yang diperbesar atau kapital ya, ada huruf kapitalnya. Lalu ada karakter unik ya. Jadi dilihat saja betul-betul si akun yang diberikan oleh wali kelasnya. Kita coba masuk ya, bisa atau tidak. Jadi kita coba masuk. Nah, biasanya kalau yang tidak bisa masuk itu ada tulisan ya, ada tulisan. Nah di sini sekali lagi jangan bingung ya, di sini jangan bingung. Ini tampilan kalian sudah masuk. Saya menggunakan, mohon maaf Hadi ya, saya menggunakan akunnya Hadi. Nah biasanya kalau di Android ini tidak muncul, tapi sama saja ya. Jadi mau diklik ini ataupun tidak, itu tinggal diklik saja. Jadi menu tambahan itu di sebelah kiri dengan mengklik garis 3 ya, seperti itu. Lalu selanjutnya tadi klik site home ya, untuk melihat ada kursus apa saja sih yang ada di sana ya, seperti itu. Nah ini tampilan kursus. Nah karena kelas saya yang kena flu generasi 3 itu di hari Senin pelajarannya Pak Doni. Nah kalian cari nama dari Pak Doni di sini, karena bisa saja Pak Doni ada 2 di sini ya. Jadi dicari dulu namanya. Nah kalau sudah ada, oh cuma 1 gitu, lihat kelasnya, oh iya kelas 10 berarti sama, dan mata pelajarannya. Kalau sudah tepat tinggal diklik ini ya, tinggal diklik saja. Ini tampilan student ya, ini tampilan student. Insya Allah untuk edisi yang berikutnya insya Allah yang tampilan gurunya ya, seperti itu. Nah tampilan awal yang disebut sebagai tampilan awal kelas itu ini.
ya. Tampilan awal kelas itu ini. Ini adalah tampilan kelasnya Pak Doni. Jadi yang harus kalian lakukan di sini adalah, nah ini ya, dibaca dulu nih ya, tata cara pembelajaran DLE. Nah ini yang harus kalian perhatikan ya. Jadi kuncinya di sini mau baca. Jadi jangan lihat keseluruhannya apa, lihat yang pentingnya. Ini tata cara pembelajaran DLE ini penting. Jadi harus dilihat ya. Nah ini bisa dibaca sebelum melaksanakan pembelajaran. Diharapkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Setelah itu silahkan dipelajari e-book dan videonya terlebih dahulu. Nah, berarti e-book dan video itu ada di topik ya. Ada di topik. Nah, ini tidak ada cabangnya ya. Berarti di sini masuk ke topiknya nanti. Ya. Lalu ketika sudah mengerti, silahkan kalian kerjakan tugas dan evaluasinya. Berarti di sini sudah ada tugas dan evaluasi ya. Apabila belum ya nanti akan disediakan fitur chat. Nah, ini fitur chat, berarti kalian bisa tanya-tanya di sini. Nah, Pak Doni ini menambahkan fitur chat. Kalau saya yang tadi tidak ada ya. Terima kasih, selamat belajar dan semoga sehat selalu. Ini yang penting. Jadi yang penting itu jangan sampai memusingkan wali kelas ya. Bukan berarti saya dipusingkan oleh anak, bukan ya. Cuman coba untuk lebih mandiri ya. Jadi melihat segala sesuatu itu positif. Kita yang mana tugasnya? Ini apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, baca dulu tata caranya. Setiap guru itu berbeda. Nah, di sini disuruh untuk ngabsen dulu. Oh, berarti harus ngabsen mana nih? Oh, ini daftar hadir online. Nah, kalian klik daftar hadir online-nya. Tidak usah bingung ya. Tidak usah takut isian salah, takut salah. Nah, nanti kalau ada kesalahan atau apa nanti tinggal koordinasi dengan guru seperti itu ya. Masalah konten. Nah, ini tampilannya tuh kan betul bahwa saudara Hadi ya, Hadi Andriawan TP3 murid saya ini belum login ya. Kelihatan dari mana? Nah, ini belum ngabsen. Jadi kalau yang udah ngabsen itu statusnya di sini hadir dan submit attendance ini tidak ada. Jadi cara untuk mengabsen itu kalian cukup klik submit attendance ya. Jadi tinggal diklik submit attendance, nanti statusnya akan berubah menjadi hadir seperti itu. Ya, statusnya nanti akan menjadi hadir itu ya, seperti itu. Nanti di setiap tanggalnya akan aktif ya, setiap tanggalnya akan aktif untuk absensi gitu ya. Nah, kalau sudah selesai itu gimana? Jangan bingung lagi. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalian cukup kembali ke sini ya. Semua course itu kembali ke sini. Berarti kalau sudah ngabsen berarti ini ke menu awal. Caranya dashboard my course, oh berarti di sini. Kalau tadi saya PMM Dinan, berarti di sini untuk Pak Doni itu DLE. Jadi tinggal diklik DLE-nya. Ya, pokoknya yang di sebelah my course, sebelah kanan my course ya. Untuk kembali ke menu awal. Tuh, setelah ngabsen. Kalau sudah ngabsen ngapain? Tugasnya apa? Jangan bingung lagi. Ya. Nih. Setelah daftar hadir, silakan dipelajari e-book dan videonya terlebih dahulu. Di mana? Nah, tadi kan sudah praktekkan ya. Jadi materi itu ada di topik. Jadi kita untuk yang pertama ini, Hadi Andriawan itu harus belajar apa? Belajar besaran listrik, lalu belajar spesifikasi data komponen listrik dan seterusnya. Nanti ini akan dibuka oleh Pak Doni. Berarti pertama kita pelajari yang awal dulu, topik 1 ya. Jadi kita coba klik topiknya. Nah, nanti si kontennya itu pasti muncul sama seperti yang tadi saya praktekkan. Dan untuk konten utamanya juga tidak akan hilang. Jadi kalau kalian lupa instruksinya, kalian bisa baca di sini gitu ya. Kalau misalnya tidak muncul seperti saya tadi, bisa diklik si tata caranya ya. Kita coba ya, diklik ini isinya apa, kita lihat apa ada perbedaan. Tapi yang jelas untuk belajar itu kalian di sini ya, seperti itu. Oh, berarti kalian hanya membaca yang awal saja ya, yang deskripsi saja berarti kalau di sini ya. Tuh. Kita kembali dulu. Jadi kalau Pak Doni itu sangat memanjakan kalian, sudah ada deskripsinya di sini, jadi tidak usah diklik lagi, tinggal dibaca saja ya, gitu. Nah, kita masuk ke topiknya tadi. Jadi yang harus kalian lakukan adalah pertama membaca. Nah, ini e-booknya. Yang kedua adalah mempelajari video. Nah, ini videonya nih ya.
tampilan ebook tadi sudah ya, tampilan video juga sudah, tidak akan terlalu jauh. Silahkan kalian tinggal klik saja. Nah, nanti progres kalian itu akan berubah menjadi checklist di sini ya. Gitu. Yang berikutnya ini adalah tugas ya. Oh, berarti setelah paham, tadi kan di sini harus paham dulu ya. Setelah mengerti, nah baru kerjakan tugasnya ya. Kerjakan tugasnya, dan ini evaluasinya atau soal ulangan. Kita coba lihat tugas ya. Kalau untuk ebook tadi sudah kan ya sama video. Yang jelas kembalinya tadi ke sana ya, si tombol yang menu utama. Nah, ini adalah tampilan murid ya, sama seperti tadi. Tugasnya adalah tuliskan 10 peralatan elektronika dengan besaran dan satuan listrik yang terdapat pada peralatan tersebut. Nah, ini tinggal diklik add submission untuk mengerjakan ya. Nah, apa sih yang harus kalian kerjakan di sini? Apakah seperti tadi harus mengetik? Oh, di sini ada online text, berarti kalian harus mengetik di sini ya. Nah, kalau sudah mengetik di sini, yang harus kalian lakukan adalah save change ya. Save change. Kalau sudah di save change ya, nanti statusnya akan berubah ya, statusnya akan berubah. Ini kan tidak diminta untuk upload file ya, hanya online text saja, maka statusnya akan berubah ya. Di sini menjadi submission status attempt 1, gradingnya menunggu nilai dari guru. Kalau misalnya setelah kalian mengerjakan lalu save change ada permasalahan ya, konflik apapun, ada tanda merah atau apa, nah itu silahkan kalian langsung kontak gurunya ya, karena yang bikin konten ini adalah gurunya ya. Jangan bertanya ke wali kelas, nanti wali kelas juga pasti balik nanyanya ke gurunya. Jadi kalian silakan langsung nanya ke gurunya, terutama yang Kenaflo ya, yang TP3 itu sekali lagi sudah saya masukkan nomor gurunya di sini di jadwal pelajaran. Jadi kalian bisa hubungi gurunya seperti itu ya. Nah, kita lihat tadi kan untuk evaluasi di sini tidak bisa dicek ya. Nah, kita coba di sini bisa dicek atau tidak untuk evaluasi. Nah, jadi kembalinya di sini ya, kembalinya di sini sebelah my course. Kalau ke menu yang setelah menu utama itu di sebelahnya. Jadi jangan bingung bermainnya di sini ya. Nah, kita coba lihat untuk evaluasi. Nah, untuk evaluasi pasti kalian diminta untuk mengerjakan soal ya, pasti diminta untuk mengerjakan soal. Entah itu soalnya berupa PG atau SMA. Nah, caranya nih, kalian klik attempt quiz, maka nanti kalian akan diminta untuk mengerjakan soal. Ingat, lihat waktunya, time limitnya berapa menit. Di sini 1 jam time limitnya. Jadi waktu kalian mengerjakan ini hanya 1 jam. Nah, kapan si kuis ini dibuka, kapan ditutupnya, dan di sini ada tanggalnya dari 19 Juli sampai 31 Juli. Jadi untuk bisa mengerjakan kuis ini jangan lewat dari 31 Juli, hati-hati ya. Berarti di bulan baru Pak Doni sudah tidak mengizinkan kalian untuk mengerjakan ini. Jadi jangan sampai terlewat ya. Tapi ini waktunya sangat lama ya. Ini kurang lebih sekitar hampir seminggu lebih ya, hampir 2 minggu ya. Jadi tinggal diklik attempt quiz, kerjakan saja. Nanti biasanya ada finish attempt seperti itu ya. Itu untuk mengerjakan evaluasi. Kita kembali. Nah, di sini ada menu tambahan ya dari Pak Doni, yaitu foto kegiatan ya. Ini sepertinya kalian diminta untuk mengupload foto kegiatan biasa. Jadi kalian misalnya sedang belajar online, kalian difoto, minta difotokan oleh orang tua ataupun siapapun yang ada di rumah, keluarga kalian, nanti biasanya diupload fotonya di sini. Atau misalnya tanya-tanya saja ke Pak Doni, ini maksudnya foto itu gimana ya, seperti itu. Atau misalnya ada yang nanya kayak di murid saya itu Dani ya, Pak, apakah harus pakai seragam SMK atau seragam sekolah atau tidak untuk belajar online ini? Nah, silahkan tanya ke gurunya masing-masing untuk teknis ya, apakah harus pakai seragam atau tidak, itu silahkan nanti hubungannya dengan guru yang bersangkutan. Tapi yang jelas alangkah baiknya kalau misalnya dari pihak manajemen sekolah itu mengumumkan pakai seragam atau tidak, jadi semua kelas itu sama ya, seperti itulah. Itu hanya usulan saja. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kalau kembali ke menu awal itu pasti mainnya di sini. Jadi jangan bingung, jangan salah lagi.
Yang jelas untuk penggunaan web itu tidak serumit yang kalian bayangkan ya. Jadi Hadi Andriawan, silakan nanti karena waktunya masih lama ya. Khusus untuk mengabsen tuh hari ini harus online ya. Khusus mengabsen hari ini harus online. Ya. Jadi silakan online gitu ya. Kita cukupkan dulu untuk tutorial penggunaan website tampilan student. Takutnya Hadi Andriawan mau login ya. Jadi kita logout dulu. Ini hanya contoh saja, mohon maaf Hadi, saya pinjam dulu akunnya karena banyak yang protes itu, Pak saya tidak bisa login, Pak saya tidak bisa login, padahal akun dan password yang sudah diberikan oleh admin itu 100% benar ya. Tapi kalau misalnya ada kesulitan, betul-betul tidak bisa masuk, itu nanti bisa koordinasi dengan admin. Tapi setahu saya itu benar ya, seperti itu. Jadi ini tampilan awalnya. Barangkali ada pertanyaan itu silakan. Nanti untuk episode gurunya insya Allah di next video ya, seperti itu. Ya, kita kembali ke Google Meet-nya. Oh ternyata tidak ada pesertanya, tapi nggak jadi masalah. Yang penting videonya nanti mudah-mudahan bisa di-share ya pada yang lainnya supaya tidak ada terjadi permasalahan di kemudian hari. Dan yang jelas kita itu di sini membuat platform ya. Membuat platform itu bukan untuk mempersulit siswa ya, tapi mempermudah siswa di dalam belajar online dan mempermudah guru juga di dalam mengabadikan semua rekam jejak dari pembelajaran online. Karena sebagaimana platform-platform yang lainnya yang kita ketahui yang tidak menggunakan learning management system atau LMS atau e-learning seperti di sini, itu agak sulit di dalam pemberian nilai, di dalam rekap absen, di dalam rekap data ya, berupa foto, itu sulit. Jadi harapan kami menggunakan LMS ini untuk memudahkan siswa dan guru, dan siswa bisa mengakses materi ya kapan saja, di mana saja, asalkan terkoneksi internet perangkat. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau misalnya diposting di di Instagram ataupun di channel YouTube saya, jangan lupa kalau misalnya konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, and share ya kepada yang lain supaya yang lain bisa ikut belajar ya, seperti itu. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya @the_9_d ya, seperti itu. Dan ditunggu video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada salah-salah kata, dimohon maafkan karena yang paling benar itu milik Allah. Yang salah itu ada dari diri saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.